سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وشهادة في سبيلك وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Jamaah pengajian Masjid Baitur Rahim yang kami muliakan dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambung lagi kajian kita atas kitab Al-Jami' As-Sahih atau yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Pada malam ini kita akan memasuki pembahasan hadis ke-27. Hadis ke-27, Imam Bukhari memberikan judul bab idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah wa kana 'ala istislam awil khaufi minal qatli. Bab idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah, apabila Islam seseorang itu bukan satu hakikat. Maksudnya apabila Islam hanya cuma nama tapi dia tidak menjiwai Islam tersebut. Wa kana 'alal istislam awil khauf minal qatl, dia menyatakan Islam tapi sesungguhnya hanya karena terpaksa saja atau karena menyerah saja, ya, seperti takut, ya, takut kekurangan, takut diperangi. Kenapa? Karena terpojok, seperti itu. Jadi Imam Bukhari dalam bab ini, dalam Kitabul Iman, ingin menjelaskan nanti ada sebagian manusia, jadi Islam itu namanya saja, ya, perkataannya saja, I am a Muslim, saya seorang Muslim, atau lebih parah dari itu atau lebih tinggi dia mengatakan saya seorang mukmin, padahal cuma kata-kata saja. Nah, mengucapkan itu bukan dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, itu ada yang seperti itu, ada. Kemudian Imam Bukhari sebelum membawakan hadis ke-27 memberikan dalil dari Al-Qur'an liqaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab, orang-orang Arab pedalaman. Jadi kalau Arabiyun itu orang Arab, ya, umum, ya. Tapi kalau A'rab itu orang-orang Arab yang jauh dari kota, itu secara bahasa. Nah, jadi kalau di zaman Nabi dia tidak bersama Nabi di Madinah, tapi
jauh, intinya tidak bergaul dengan Nabi. Nah, tidak mengenal syariat Islam dengan mendalam. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa A'rab di sini maksudnya sebagian, ya, sebagian orang-orang Arab pedalaman, yaitu dari kabilah Asad ibn Huzaimah, yaitu kabilah ya tinggal di sekitar Madinah. Tiba-tiba pada musim paceklik, pada musim kekurangan makanan, mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, kita ini beriman, amanna, supaya dapat apa? Supaya dapat bagian dari harta kaum muslimin. Karena Nabi Muhammad itu viral, Pak. Jadi dia itu punya harta, dia yang mengendalikan harta betul-betul sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Yang nomor satu, kemaslahatan akhirat rakyatnya, keimanan. Ya, kemaslahatan rakyatnya yang paling utama yaitu keselamatan imannya. Jadi punya harta enggak ditahan-tahan, sampai kan Bapak tahu ya riwayat Nabi habis sholat langsung jalan. Kenapa? Harus menyalurkan harta secepatnya kepada yang berhak dari rakyatnya. Seperti itu. Jadi datang kepada Nabi mengatakan, kita ini beriman, amanah. Padahal baru datang langsung mengatakan beriman. Dengar-dengar dari medsos beriman, terus apa? Ngaku-ngaku yang wah, kita ini Muhammad datang ke sini itu enggak merangi kamu, kita langsung masuk Islam. Coba kalau yang lain kan ngepung kamu, merangi kamu, kita enggak, tapi kita beriman. Nah, jadi keren kan kita kalau bahasanya. Nah, jadi kan kamu jadi beruntung, kita enggak galak, kita ini bermanfaat. Nah, jadi seolah-olah mereka betul-betul orang beriman yang memberikan segalanya kepada Islam. Ya, ingin punya gelar sebagaimana muhajirin, ya, sebagaimana muhajirin, orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka belum tinggal bersama Nabi, mereka belum ketahuan gimana benar enggak perkataan dengan ucapan, langsung mengatakan beriman. Nah, padahal waktu itu kasusnya cuma ya supaya dapat bagian harta dari apa yang didapatkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian mereka sholat, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu isi hati mengatakan, "Qul lam tu'minu." Ya, Muhammad langsung bantah. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala memang langsung suruh memerintah Nabi Muhammad tegas, nggak usah mutar-mutar, tegas. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum sampai derajat orang-orang yang beriman. Walakin, tetapi qulu aslamna, tapi kalau mau ngomong ucapkan saja kita baru masuk Islam, gitu. Itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Nah, di sini karena Allah tahu hati. Nah, kalau kita kan tidak tahu hati, ya. Jadi orang yang melampaui batas atau salah, kalau memang harus diluruskan, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk meluruskan, ya. Jadi jangan mengatakan kita udah beriman, dan membanggakan dirinya, memuji dirinya, padahal belum sampai derajat itu, dan Allah tahu betul-betul dia belum sampai derajat keimanan. Nah, walakin qulu aslamna, tetapi katakan saja kita baru orang Islam, kita baru masuk Islam. Fa idza kana 'alal haqiqah, kalau Islamnya beneran, ya, fa huwa 'ala qaulihi jalla dzikruhu, maka itu seperti yang Allah sebutkan, innad dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya
agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, jadi kalau betul-betul Islamnya betul, pasti Allah ridhoi dia. Ini kan langsung Allah bantah. Nah, jadi ayat ini ulama berbeda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan mereka itu orang munafik. Jadi orang munafik itu disebut Islam juga, disebut. Ya. Jadi orang munafik di zaman Nabi Muhammad ya orang Islam juga, udah sama, kawin, makan, ya, berjihad juga, Pak. Cuma waktu jihad kerjanya ngapain, Pak? Gembosi, ya. Paling mengaku paling Islam dia, Islamnya paling. Makanya nanti Bapak buka surat khusus tentang orang-orang munafik, namanya surat Al-Munafiqun. Bah itu kalau soal Islam paling cakep, belum nggak diminta aja ngomong. Kalau ketemu Nabi Muhammad, nasyhadu innaka rasulullah, kamu itu Rasulullah. Tapi kata-katanya menghina Nabi Muhammad, menjelekkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, bahkan mau menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak suka sama syariat Islam. Tapi kalau bilang, saya Islam paling keren." Bisa. Islam ini saya bersama Muhammad itu Islam, tapi menjelekkan Nabi Muhammad, menjelekkan syariat Islam, itu ciri yang nampak ya dari orang munafik. Kalau ngomong masya Allah membuat orang terpana, masya Allah. Nah, itu jadi ada, tapi dia secara hukum dunia karena udah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah zahirnya orang Islam. Nah, ini ada yang seperti ini, ya. Bahkan Allah sebutkan apa, Pak? Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Bahkan dari penduduk Madinah itu sendiri ada gembong-gembong munafik garis keras. Ya. Saya kasih satu contoh. Ketika Bunda Aisyah tertinggal, ya, turun dari haudaj itu tanduk, ya. Jadi Rasulullah kalau safar itu ngundi, ya, siapa yang namanya keluar itu istrinya dibawa untuk membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada satu ketika Bunda Aisyah yang keluar namanya, ya, pada satu safar pas mau pulang Bunda Aisyah keluar, ya, untuk satu keperluan malam-malam. Nah, yang tukang tandu itu, ya, ini kayaknya ada di dalam, orang ada nggak adanya ringan karena Bunda Aisyah waktu itu masih ringan. Akhirnya kafilah pun berjalan sampai ke kota Madinah. Wih, nggak ono, kok nggak ada? Wih, pundi kemana? Kok nggak ada? Bunda Aisyah nggak ada. Nah, ada sahabat Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal. Jadi Sofwan bin Mu'attal itu yang punya tugas nyisir. Jadi kalau biasanya, Pak, kalau kita rombongan ada aja yang ketinggalan, ya nggak? ATM lah atau apa. Kalau di hotel itu sering jemaah haji, ketinggalan. Udah beli apa? Sudah sampai tanah air. Oh iya, ditaruh di kulkas. Oleh-olehnya, wis lah rezeki yang beres-beres. Memang kita suka ketinggalan kalau safar. Nah, ya, jadi ada sahabat Sofwan bin Mu'attal tanpa bicara, tanpa apa, ini udah kelihatan ini Ummul Mukminin, walaupun udah waktu itu udah hijab udah turun, jadi muka udah ditutup. Taulah dari akhirnya naik unta, mereka jalan berdua. Pak, jalan berdua, yang lain udah sampai, mereka berdua di jalan. Ketahuan sama orang-orang munafik, langsung dibuat status di medsos. Kalau ada medsos waktu itu rame-rame satu Madinah, wah, istrinya Nabi nggak bener, istri Nabi sengaja mojok sama sahabat Nabi berkhianat, Bunda Aisyah itu bukan orang baik, Nabi bukan orang baik, istrinya nggak baik, serong, berarti Nabi juga nggak baik. Itu dimainkan isu itu berbulan-bulan sampai Nabi ngomong ke Bunda Aisyah, kalau kamu salah minta ampun aja. Rasulullah nggak tahu yang gaib, ya. Sampai Ali bin Abi Thalib ngomongnya ke Nabi, ya Rasulullah, cewek banyak, kalau bahasa kita cewek banyak. Itu masa di belakang berdua gimana?
Ya Rasulullah nggak tahu yang gaib. Sampai wahyu turun baru Rasulullah senang. Waktu itu Bunda Aisyah masih belum menghafal banyak Al-Quran, masih beberapa, termasuk surat Yusuf. Nah, Bunda Aisyah menghafal. Itu Pak, la ilaha illallah, itu pengaruhnya luar biasa karena kencangnya isu setiap hari yang disiarin itu. Kayak mungkin gini aja Pak, Islam teroris, Islam teroris, Islam teroris. Lama-lama orang nggak mau Islam. Ya, pesantren jelek, pesantren jelek, pesantren jelek, pesantren jelek. Nggak mau pesantren, padahal yang jelek memang ada, tapi nggak semuanya jelek. Ustadz jelek, ustadz jelek, ustadz jelek. Ya, ketua KPU jelek, ketua jelek, 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 jelek. Emang semuanya jelek. Jadi terbawa-bawa gitu kalau tiap hari itu gitu. Jadi ya memang ada yang salah. Cuma itu isu itu saking kuatnya Pak, sampai sebagian sahabat Nabi, 1 cewek, ya, Hamnah, kemudian 2 laki-laki sahabat Nabi veteran Badar, Mistah, veteran Badar itu, veteran itu ahli perang Pak, ya, orang yang mantap, terpengaruh sama isu itu. Sama satu lagi Pak, Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu jubirnya Nabi. Pokoknya kalau ada orang Quraisy menghina Nabi pakai syair, kalau kita buat nyinyir Nabi, dia nyinyirnya lebih tajam, kayak balas gitu, kayak pantun gitu Pak ya. Mereka pakai pantun gini, balas lagi lebih nyelekit. Nah itu ada orang yang cepet Pak, nggak usah loading lama dulu, bisa langsung jawab detik itu juga. Nah, itu Hasan bin Thabit, syairnya Nabi, pujangganya Nabi. Kalau ngomong itu, kalau penyair kan Pak bisa mengungkapkan sesuatu yang kita tidak bisa ungkapkan. Jadi wah, bisa menyihir kata-katanya. Nggak semua orang bisa. Nah termasuk Hasan bin Thabit. Itu tukang syairnya Nabi, tukang pidatonya Nabi, terpengaruh. Subhanallah. Gitu kan Nabi cambuk. Sahabat Nabi terpengaruh sama isu medsos. Medsos kalau zaman sekarang, saya mudahin aja. Saking apa Pak? Saking kuatnya isu itu. La ilaha illallah. Itu kenapa? Diviralkan terus digoreng sama orang-orang munafik. Itu saking apa? Menunjukkan orang munafik itu banyak. Ketika Nabi mau perang aja berapa? Hampir bisa dibilang 1000, hilang berapa? 300-an berapa? Wah banyak juga. Ya, kerjanya membuli Islam. Ya, ketika Allah mengatakan kalian umat Islam akan menguasai apa yang dimiliki oleh Romawi dan Persia. Ya, kata Nabi, aku diperlihatkan kunci-kunci Persia, kunci-kunci Romawi. Lagi perang Ahzab itu Pak, perang Ahzab itu musim dingin, dikepung sama orang Arab, makan aja susah. Ya, sampai ketakutan itu luar dalam ya, sampai kayaknya hati itu sampai ke tenggorokan saking takutnya dikepung itu. Terus Nabi ngomong, kita akan menguasai Romawi dan Persia. Apa kata orang munafik? Gharra haula'i dinuhum. Itu sama-sama Islam. Muhammad dan teman-temannya mabuk agama, kalau bahasa kita gitu Pak. Ya gitu, mabuk agama bahasanya. Gharra haula'i dinuhum, ketipu sama agamanya. Masa gini bisa menguasai dunia? Orang kita ngelawan Quraisy yang krocok-krocok Quraisy gini aja kita udah gimana begini, makan susah, ya, jaga rumah susah, kita dikepung. Masa mau ngelawan super power? Mimpi dah mabuk, mau orang tuh udah ketakutan, macam-macam pikirannya, kesono sing lindur gitu Pak ya. Waneh. Jadi nggak percaya. Masa orang Islam nggak percaya sama Al-Quran? Nah jadi yang begitu ternyata banyak. Makanya Imam Bukhari ketika kasih bab ini betul aja. Makanya dulu para sahabat itu takut kalau dia munafik, takut sekali. Jangan-jangan saya munafik. Nah, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadi orang munafik yang secara zahir satu KTP lah kalau kita sekarang. Ya, di zaman Nabi itu didata juga Pak, sama ada petugas Nabi di Madinah itu yang anak kecil berapa, yang orang tua berapa, dirapikan semua supaya tepat sasaran. Ya, kalau kita sensus mungkin gitu ya. Nah, jadi saking banyaknya juga orang yang Islamnya kok begitu. Nah, mudah-mudahan kita nggak begitu. Nah, Imam Bukhari mau menjelaskan bahwa nanti ada sebagian Islam itu cuma nama, hakikatnya nggak ada. Justru dia cuma asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya cuma supaya dapat keuntungan aja.
ini bisa nyalon. Bisa nyalon kan, nyalon apa terserah, nyalon suami, nyalon istri, nyalon apa kalau udah masuk Islam. Padahal dia punya niat terselubung. Sampai parahnya lagi sebagian itu nanti pagi-pagi masuk Islam, sore murtad. Wah, ternyata Islam jorok, Islam jelek, saya murtad. Nah, akhirnya yang lain padahal dia memang sengaja, pura-pura aja seperti itu. Ya. Jadi memang ada yang seperti itu. Nah, itu orang munafik. Nah, di sini orang Bani Asad sebagian ulama merujukkan dia karena Allah yang ngasih tahu, ya udah. Nah, terus nanti gimana? Ya kalau kita itu memang hanya diperintahkan menilai zahirnya, dia udah syahadat ya udah. Dia Islam secara zahir. Makanya jangan kita terlalu bermudah-mudahan memuji orang dengan mukmin seperti itu sebelum kita tahu kelakuannya betul-betul sesuai enggak omongan dengan atau perbuatannya dengan apa yang diyakininya. Masa orang Islam ngaku orang Islam tapi menjelekkan syariat Islam, justru nggak suka dengan syariat Islam, kan bagaimana begitu? Dan itu banyak, zaman dulu aja banyak. Ya, la ilaha illallah. Nah, kemudian Imam Bukhari membawakan satu hadis 1913. Kasih gini-gini kalau apa ditutup. Udi kasih tahu waktunya kalau habis ya. Loh. Oke. Kita baca Pak hadis ke-27. Qala Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an Sa'd radhiyallahu taala anhu. Ya, dari gurunya Imam Bukhari Abu al-Yaman dari Pak Ustadznya Syu'aib dari Pak Ustadznya Zuhri dari Pak Ustadznya Amir. Nah, Amir itu anaknya sahabat. Nah, Amir dari bapaknya Amir bin Sa'ad maksudnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, jadi yang menceritakan hadis ini sahabat Nabi, jadi pelaku sejarahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu 10 sahabat Nabi yang Nabi sebutkan dalam satu konteks dijamin masuk surga. Nah, kalau udah begini bisa kita katakan mukmin karena rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi ketika dia masuk Islam di Mekah, beliau itu termasuk sahabat Nabi yang masih muda, usianya sekitar 17-an tahun. Nah itu, tapi punya peran besar untuk Islam. Ya, dia sahabat Nabi yang ahli di bidang tembak menembak, bahasa kita sniper lah. Justru orang yang pertama kali melepaskan panahnya di jalan Allah untuk membela agama Allah, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi masih muda juga ketika masuk Islam. Ya, Nabi 40-an, dia 17-an. Dan aslinya juga Abu Bakar juga nggak tua-tua amat, ya seusia Nabi juga. Umar kurang dikit, Utsman, ya sahabat-sahabat yang lain, ya itu usianya muda-muda. Seperti sebagaimana sering saya sebutkan. Tahu Bapak ketika Nabi dakwah di Mekah tuh, dakwahnya itu nggak terang-terangan, itu di rumah sahabat siapa namanya Pak? Arqam ibn Abil Arqam. Pernah dengar nama itu kan Pak? Itu di rumahnya. Itu Arqam ibn Abil Arqam juga anak SMA kalau kita. Bagaimana ngatur supaya Quraisy nggak curiga? Nggak mungkin kan anak muda, paling anak muda gitu-gitu aja. Ternyata Nabi di situ di tempatnya Arqam ibn Abil Arqam, muda. Jadi anak muda jangan dilepas Pak, tawuran terus, jangan. Mereka harus menjadi pewaris yang tua-tua. Nah, jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, apa kata dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tarahtan wa Sa'dun jalis. Nah, ini Pak. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi harta kepada rohton. Rohton itu rohdun, itu sekelompok orang. Kalau secara bahasa 1 atau 3 sampai 10. Kalau udah 11 12 itu enggak disebut rohdun. Nah, nanti Bapak masih ingat dalam Al-Qur'an ada 9 orang jahat. Ya, 9 orang jahat
yang keras kepala, nggak percaya akhirat, nggak percaya azab lah. Mungkin kalau kayak kita komunis, kalau sosialis mungkin masih mending. Nggak percayalah akhirat nggak ada, udah manusia jadi sendiri, besok mati sendiri, ketabrak, ya udah mati gitu aja. Jadi ketika Allah kasih mukjizat Nabi Soleh unta, nah untanya nanti bermanfaat Pak, susunya bisa diperah, cuma ada ganti-gantian sip-sipnya. Kalau untanya lagi minum jangan diganggu, jangan diambil jatahnya. Nanti kalau kalian lagi minum ya udah, jadi ada sebagian, ada hari untuk unta, ada hari untuk manusia. Tapi akhirnya bisa dapat keberkahan dari unta tersebut. Kata 9 orang ini, ini mah unta aja, biasa aja, paling unta biasa. Langsung 9 orang ini ya Bang, tis'atu rohtin, kan dalam Al-Quran disebut ya, yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. 9 orang langsung kerjasama, yuk kita gorok aja untanya. Akhirnya apa? Bener Pak, untanya dimatiin ya. Fa'aqarun naqah, kemudian mereka menggorok untanya. Nah, padahal Allah larang ya. Nanti Bapak baca firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Kemudian Allah binasakan mereka, ratakan mereka dengan bumi. Ya, itu 9 orang, tis'atu rohtin, 9 orang. Kalau di Indonesia ada 9 orang wali, orang-orang soleh yang menyebarkan Islam. Insya Allah betulan itu memang ada ya. Yang penting kita ikuti semangatnya. Nah, ya mudah-mudahan Allah membalas orang-orang yang menyebarkan Islam. Sebetulnya bukan cuma 9, banyak Pak. Banyak ya. Alhamdulillah, ibu kita, nenek kita masuk Islam, kita jadi Islam, alhamdulillah. Nah, jadi kata Sa'ad, Nabi lagi bagi-bagi ke sekelompok orang, dan si Sa'ad lagi duduk, wasa'dun jalisun, ya sebutnya dia sendiri. Nah, kan kalau ada Pak, kalau orang cerita supaya nggak bosenin tuh gitu ya, saya cerita ya, atau kemudian si Henry lagi duduk ya, padahal saya lagi nyeritain diri sendiri. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya tajrid. Tajrid itu seolah-olah bukan kita, padahal ya kita. Dan Sa'ad ngelihat itu, padahal dianya yang Sa'adnya harusnya kan, dan saya lagi duduk, ini enggak, dan Sa'ad lagi duduk, padahal dia Sa'adnya. Itu tajrid namanya. Jadi seolah-olah pakai, seolah orang lain padahal dia, namanya juga disebut. Itu dalam bahasa Arab tajrid, supaya enggak bosenin, seperti itu ya. Nah ya, jadi wasa'dun jalis, dan Sa'ad lagi duduk. Nabi bagi-bagi, Sa'ad lagi duduk ngeliatin ya. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilai ya. Nabi enggak ngasih sama satu orang, padahal kata Sa'ad ya, kata dia sendiri maksudnya, orang ini lebih soleh, yang lain dikasih harta, ini enggak dikasih ya. Fakultu ya Rasulullah, kemudian Sa'ad ngomong ke Rasulullah, malaka an fulan, wahai Rasulullah, kok si itu gak dikasih, kan dia lebih soleh, rajin ibadah, pokoknya menurut pengetahuan dia, kok gak dikasih dia, kan dia lebih baik. Dalam riwayat lain ngomongnya sambil bisik-bisik, gak keras-keras, Rasulullah kok itu tadi bere, udah diwai, itu gak dikasih. Enggak, dalam riwayat lain Rasul pelan ngomongnya, Rasulullah kok itu nggak dikasih, padahal kan itu soleh, baik, orang baik. Ini intinya. Kata Sa'ad, fa wallahi, demi Allah, inni la arahu mu'minan, saya menyangka, menurut keyakinan saya itu orang mukmin, orang ini. Kenapa nggak dikasih Rasulullah, ini orang mukmin ini, sampai ngomong wallah. Saat saking ya, namanya juga sesama Islam lah, nolong gitu, masa ini orang soleh malah nggak dikasih. Jadi niat Sa'ad bagus Pak, mau nolongin ini, yang lain dikasih, dia masa enggak, kan kesian. Sampai wallahi ya Rasulullah, wallahi inni la arahu mu'minan, menurut saya dia ini orang beriman. Untuk meyakinkan Nabi Pak, sampai begitunya, mukmin. Nah ini Nabi mau meluruskan ini ya. Kemudian Nabi jawab spontan, wallahi wallahi salah baca Pak. Faqala au musliman, Nabi langsung jawab saat
Muslim kali. Nah kalau bahasa kita. Au musliman. Muslim mungkin. Enggak pakai mungkin sebetulnya. Muslim. Saat ngomong mukmin kata Rasulullah Muslim. Ya, kemudian apa lah? Fasakattu qalilan. Kemudian aku langsung diam. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati faqultu ma laka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala au musliman. Kemudian udah diam kata Nabi muslim. Kemudian diam tapi kepikiran dia. Ini kan orang soleh banget aku tahu. Pokoknya dia gatel gitu. Ghalabani ma a'lam minhu. Langsung ngomong lagi, ya Rasulullah, kenapa enggak dikasih si itu? Demi Allah, menurut saya itu orang mukmin malah enggak dikasih. Kata Rasulullah, Muslim kali, enggak ada kalinya sebetulnya, Muslim. Jadi Rasulullah mau Muslim itu aja, jangan mukmin, Muslim. Au musliman. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati wa 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali, Pak. Kata Sa'ad, wallahi inni la arahu mu'minan, kata Rasulullah, au musliman. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Sa'du, wahai Sa'ad, inni la u'tir rajula, sesungguhnya aku mengasihi atau terkadang sungguh-sungguh memberi kepada seseorang, wa ghairuhu ahabu ilayya minhu, sementara yang enggak dikasih itu lebih aku cintai. Saya ngasih orang, tapi aslinya yang enggak dikasih itu lebih saya cintai. Khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Kenapa saya ngasih si ini, enggak ngasih si itu? Karena saya takut ini kalau nggak dikasih ngambek keluar Islam lagi. Nah ini waktu itu konteksnya orang-orang baru masuk Islam. Nah yang nggak dikasih sama Nabi, namanya Ju'ail, seorang muhajirin. Memang dalam riwayat lain orang soleh, Pak, betulan. Makanya saat sampai bela-belain segitu sampai 3 kali, ya, tapi Rasulullah memperhatikan keadaan umatnya. Sementara harta juga terbatas, jadi harus pandai memanage, ya. Jadi Rasulullah kasih orang-orang yang kalau nggak dikasih ngambek. Kan ada orang, Pak, kalau nggak dikasih nggak nyoblos. Nyoblos apa, Pak? Ya, jangan masalah itu ya. Jadi intinya ada orang itu kalau nggak dikasih dia keluar dari Islam betulan, Pak. Kenapa? Tipis imannya. Pokoknya kalau dapat duit sholat, nggak dapat duit nggak sholat, bahaya juga itu. Ya tapi bagaimana Rasulullah itu sebisa-bisanya orang itu jangan sampai murtad. Nah makanya orang baru masuk Islam itu boleh dapat zakat, boleh dapat ghanimah mu'allafah, napa orang yang dikuatkan. Nah jadi dikasih. Nah kalau dalam kisah perang Hunain, Mbak, ketika Rasulullah dapat harta banyak itu Muawiyah dikasih 100 ekor unta, baru masuk Islam. Ya, ada Aqra bin Habis 100 ekor unta. Pak, 100 ekor unta. Kalau unta yang bagus 100 juta. 50 juta. Kalau unta murah-murah 30 juta dapat, Pak, kayak sapi. Ya. Coba 100 kali 50 juta lumayan kan? Dikasih tuh, Rasul punya harta sebanyak itu, kasih Muawiyah, kasih Aqra, orang-orang yang baru masuk Islam, tokoh-tokoh. Kasih banyak. Sampai orang-orang Ansor yang mati-matian, kalau bahasa kita, Pak, istri anak mungkin sampai nggak makan demi membelain syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad, nggak dikasih sama Nabi Muhammad. Sampai ya namanya juga manusia, Pak, ada kata-kata, ya mungkin Muhammad udah ketemu teman lama gitu, lupa sama kita. Itu kan ketemu orang-orang Quraisy, orang Mekah kan semua. Nah sampai ke Nabi, ya kata Nabi, langsung dikumpulin semua Ansor, dikumpulin, nggak ada selain Ansor. Ya saya udah dengar perkataan kalian, udah pakai bahasa bebas, Pak, ya. Ada yang ngambek kalau bahasa kita. Mungkin kalau kalian ngomong, ya Muhammad, ente itu udah enak, di kampungmu ditolak, di sana sini nggak ada yang percaya, sama kita ditolongin, ya.
Terus kalau bukan karena kalian ya Muhammad nggak ada apa-apa. Ya bisa kamu ngomong begitu kata Nabi. Ya tapi kan juga Nabi ingatin kalian juga kan dulu nggak beriman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kasih hidayah. Nabi ajak mereka berpikir. Terus Nabi jelasin, kalian mau nggak kalau orang-orang pulang bawa bawa onta, binatang berkaki 4, bawa harta, tapi kalian pulang bawa Nabi, mau mana? Oh, mau bawa Nabi aja, nggak apa-apa. Subhanallah, sebagian manusia itu begitu, karena juga Rasulullah tahu Pak Ansor itu ditenangkan dikit aman. Habis itu maulah bawa Nabi aja daripada bawa sebetulnya sih lebih enak bawa bawa Nabi ya, tapi ya Nabi ingin menanamkan itu dan karena juga terbatas akhirnya harus ada yang dikalahkan, tapi Nabi menyerahkan kepada Allah, ini orang-orang yang udah soleh ini biar nggak dikasih aman. Kenapa? Aku udah tebel Pak imannya. Sampai Rasulullah berdoa langsung, Allahumma gfir lil ansor wa abna'il ansor wa abna'il ansor. Ya Allah, pokoknya ampuni orang-orang ansor, anak cucunya ampuni. Nah itu kelebihannya Pak, kalau jadi orang soleh dapat anak cucunya didoakan juga sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking ya Nabi juga seneng. Ternyata sesuai dengan prediksi, ini Ansor biar nggak dikasih aman ya, karena dia betul-betul pejuang ya, jadi seperti sang surya. Jadi nggak perlu, nggak apa-apa, ikhlas karena Allah. Nah, tapi ya Nabi juga tetap perhatian Pak ya, nggak mungkin mati harus ditolong ya. Nah tapi intinya seperti itu. Nah jadi subhanallah, memang sebagian orang imannya kuat, sebagian imannya lemah. Nah biasanya yang baru masuk Islam. Nah ini jadi kata para ulama, loh tadi 1929. Oke. Nah Ju'ail itu gimana Pak? Apa Ju'ail itu orang munafik? Enggak, Ju'ail itu Rasulullah hanya mau mengajarkan, kalau di sini statusnya mengajarkan kepada Sa'ad, jangan begitu banget ya. Udah kalau kita nilai orang muslim aja, udah kalau Islam udah, karena sekedar syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah udah berarti jadi orang Islam ya. Tapi untuk menilai dia sebagai seorang mukmin ya, itu perlu betul-betul kita tahu bagaimana perkataannya ya, apa yang diyakini sesuai dengan perbuatannya atau enggak. Jadi intinya sebetulnya satu, Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat, jangan kita terlalu cepat untuk mengatakan seorang itu soleh banget, itu aja. Walaupun mungkin faktanya soleh banget ini tadi, tapi Nabi mau ngasih pelajaran. Apalagi kalau seandainya orang baru masuk Islam, muslim aja. Walaupun Pak, nah ini dicatat Bu, Islam sama iman itu sama kata para ulama. Jadi kalau disebut dalam satu contohnya nanti orang-orang muslim masuk surga, orang-orang mukmin masuk surga, itu sama ya. Jadi kalau cuma Islam dikata asyhadu alla ilaha illallah tapi hatinya nggak percaya, ya sebetulnya bukan Islam juga sebetulnya. Tapi secara hukum duniawi kalau orang udah syahadat nggak boleh dimatiin kecuali dia kena kisos atau melakukan hal-hal pelanggaran yang boleh dimatiin. Nah, dia orang Islam tapi bunuh orang ya, bakar orang, bukan betul-betul zalim, dia rampok kemudian mobilnya diambil, mayatnya dibakar, ada itu Pak ya itu berarti imannya tipis ya. Nah tapi intinya sebetulnya Islam sama iman itu sama, karena ada dua dalilnya. Ketika Rasulullah ditanya apa itu Islam, Rasulullah jawab dengan syahadat, sholat, puasa. Mal Islam? Akhbirni anil Islam. Qala al Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam, amalan-amalan Islam itu syahadat, sholat. Kemudian akhbirni anil iman, kasih tahu dong apa itu iman. Nabi ditanya sama Jibril, kata Nabi antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, rukun iman yang 6 itu amalan hati. Kalau tadi Islam amalan
amalan mulut, amalan badan, sholat. Nah kalau iman amalan hati. Nanti ada yang lebih tinggi lagi, ihsan. Ihsan itu kalau iman terus digarap, naik dia ke derajat ihsan. Itu paling tinggi. Ya para nabi tentunya ihsan. Ya dia itu ketika beribadah kepada Allah nggak perlu dilihat manusia. Dia yakin Allah melihat dia. Itu yakin Allah melihat dia, udah jadi mau maksiat enggak, ini enggak, udah bagus lah. Atau dia merasa melihat Allah walaupun di dunia pasti nggak mungkin. Nah itu jadi saking dekatnya dia udah dekat dengan Allah, imannya dipupuk terus, makanya iman bisa berkurang bisa bertambah, iman bisa berkurang bisa bertambah, tapi karena dia pupuk terus jadinya ihsan, Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau yang amal-amal dohir, makanya orang-orang munafik di zaman Nabi juga secara hukum dunia mah disebut Muslim Islam. Nah jadi sebetulnya Nabi ingin mengajarkan kepada saat jangan terburu-buru. Walaupun sebetulnya boleh aja. Saya ditanya sama orang Israel atau sama kamu apa? Orang apa? Saya orang beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada Musa, kepada apa? Nah itu apa maksudnya? Ya mau memberitahu itu boleh, nggak apa-apa. Fashhadu bi anna muslimun, saksikan kita orang muslim, saksikan kita orang beriman. Ya kalau niatnya untuk menunjukkan, apalagi ada manfaat dakwahnya. Tapi yang nggak boleh, nah ini dicatat, kita mengatakan mukmin, kita merekomendasi diri kita, ya itu yang nggak boleh. Ya makanya semua orang soleh pasti dia takut bagaimana akhir hayatnya, nggak tahu tuh gimana, seperti itu. Makanya nanti kalau sebagian ulama nganjurkan kalau saya beriman itu pakai insya Allah, saya beriman insya Allah, tapi maksudnya bukan ragu, saya beriman tapi akhirat ada nggak ya, ada nggak ya, ada nggak, Allah ada nggak, itu kalau insya Allahnya ragu bukan beriman, kafir. Tapi kalau maksudnya saya orang beriman insya Allah, maksudnya apa? Apa yang terjadi itu semuanya dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah. Saya beriman dengan kehendak Allah. Terus kalau maksudnya, tapi kan saya nggak tahu iman saya bagus atau enggak, apa saya bisa melaksanakan yang wajib-wajib betul-betul sempurna, menjauhkan yang haram-haram, saya nggak tahu. Terus akhir hayat saya gimana juga nggak tahu. Makanya ngomong insya Allah. Nah itu sebagian ulama nganjurkan ngomong insya Allah kalau mengatakan saya mukmin, saya beriman insya Allah. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau nggak ngomong insya Allah juga boleh, cuma apa maksudnya, merekomendasi diri atau bagaimana? Yang sekali lagi yang nggak boleh itu untuk memuji diri kita, ya, untuk merekomendasi diri kita, padahal Allah yang tahu hakikat diri kita. Jadi sekali lagi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada sebagian orang itu memang Islamnya cuma nama, bahkan banyak di Madinah seperti itu. Itu Islam juga, dan harus muamalah, kita muamalah, dia muslim secara zahir. Ya, hakikatnya dia tidak beriman, makanya dia itu Islamnya cuma cari keuntungan dunia aja. Makanya sekali lagi orang-orang Islam yang begini sebetulnya punya nama lain, munafik. Cuma untuk nyebut munafik gak munafik itu berat Pak. Kalau Allah tahu, Rasulullah tahu. Kalau kita kan tidak tahu isi hati orang kan. Tapi kita minimal ada perbuatan-perbuatan dia yang jelas-jelas menunjukkan dia munafik tuh boleh kita akhirnya menyatakan perbuatan kamu salah. Masa orang Islam tapi mencaci Nabi Muhammad atau nggak suka kepada syariat Nabi Muhammad, kan begitu. Nah nanti munafik juga ada dua, munafik 100% itu kekal di neraka, munafik enggak 100%, dia masih ada percaya, cuma percayanya tidak sempurna. Ya, jadi percaya sholat itu wajib, tapi sholatnya cepat-cepat, lobar, udah tua padahal sholatnya cepat banget, lobar, langsung pulang. Turun dari mobil sholatnya cepat. Iya percaya, cuma kan gimana? Sholatnya kayak nggak sholat gimana? Tapi dia percaya harus sholat, tapi sholatnya sembarangan. Nah itu berarti imannya tipis. Atau ada syariat Islam dia nggak terima, atau ya berdasarkan hawa nafsunya. Nah seperti itu. Jadi hadis tadi menjelaskan kepada kita memang sebagian manusia itu cuma nama, tapi sekali lagi
kita sebagai umat Islam, kalau orang udah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu secara hukum dunia muslim sudah. Makanya nanti kata para ulama, derajat iman memang lebih tinggi. Ya, karena orang munafik juga bisa mengatakan sebagai seorang muslim. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.